Salam sejahtera bagi Mamang Enang yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa dalam firman kehidupan yang tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian firman Tuhan. Satu istilah resiliensi adalah kemampuan untuk beradaptasi dan pemulihan dari situasi yang sulit dan stres. Kondisi di mana bukan berarti seseorang tidak pernah mengalami kesulitan, tetapi lebih pada kemampuan untuk bangkit kembali dan mengatasi tantangan dengan cara yang sehat. Resiliensi melibatkan kemampuan untuk menyesuaikan diri, mengatasi rintangan, dan mempertahankan fungsi positif di dalam atau di tengah tekanan. Dan memang ini adalah kata yang dekat untuk orang yang berjuang, yang mungkin terlambat dan ingin mengejar orang lain, bahkan melampaui orang lain. Amangin yang dikasih Tuhan, kita mungkin sepakat bahwa hidup ini penuh perjuangan. Siapapun dan apapun jabatannya, tidak bisa dipungkiri bahwa membutuhkan perjuangan dalam mencapai sesuatu. Ibarat lirik lagunya orang Batak disebut Napina Borhat ni Habogoson, bercerita tentang bagaimana perjuangan seorang anak yang bekerja membuat orang tuanya bangga, karena memang di kampung mereka hidup dengan kesulitan ekonomi. Ditambah lagi istilah Batak yang disebut dengan botolumun, supaya tidak ada kesombongan ketika mereka sombong, ketika mereka sukses, atau di saat mereka pun tidak sukses, mereka tidak akan pernah berlebihan. Dalam nats di atas yang kita dengar tadi, Paulus mengemukakan kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Paulus memiliki pengharapan di dalam Allah. Itulah sebabnya prioritas hidupnya adalah melayani Tuhan. Melayani Tuhan memang tidak membuat Paulus menjadi baik menurut ukuran manusia, tetapi Paulus menerima kedamaian, kebanggaan bila ia mendengar jemaat yang dilayani bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Dalam melayani Tuhan, Paulus berjuang sungguh-sungguh. Ia berjuang payah, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, nyawanya. Ia rela serahkan kepada Tuhan. Bahkan yang kita temukan, Paulus jarang bicara soal keluarga. Bukan Paulus tidak punya keluarga. Prioritas hidup Paulus sangat jelas. Sampai akhir hidupnya, ia tetap dalam panggilan Tuhan. Bagi Timotius muda yang dipilih Paulus, yang diajarnya untuk mengatasi masalah di jemaat Efesus. Dia yang adalah Timotius yang dikenal baik, terdidik dalam soal-soal iman dan ajaran yang sehat. Masalah yang dihadapi Timotius di Efesus adalah jemaat yang selalu terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat. Paulus berharap Timotius sebagai anak didiknya mengikuti teladannya, menjadikan pelayanannya sebagai prioritas. Jika Paulus mengingatkan Timotius tentang pengajar sesat, tentu bukan dengan cara duniawi. Sehingga berkali-kali Paulus menekankan pentingnya berlatih dan bertekun. Kesatuan kata ini wujud perjuangan yang membutuhkan kearifan untuk bersandar pada Tuhan di saat realitas hidup tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang tidak kalah penting, Paulus menekankan mengawasi diri dan apa yang kita ajarkan agar kita dan semua orang yang mendengarnya selamat dan tidak mengalami kesia-siaan. Bila Timotius menjadikan pelayanan pengharapan sebagai prioritas hidupnya, Paulus yakin Timotius akan diberikan hikmat oleh Tuhan dalam menyelesaikan masalah di Efesus. Akhirnya saya mengundangmu, mari tentukan prioritasmu, masuk pada sesuatu yang penting supaya kita bisa fokus dan terarah pada tujuan yang jelas. Dan bersemangatlah untuk meraihnya. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk berjuang, karena kami lebih dahulu dihidupi oleh Roh Tuhan. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu senantiasa. Amin.
Shalom, Jemaat HKBP Menteng yang terkasih. Sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun gereja kita HKBP Menteng ke-70 tahun. Dan kita akan mengadakan ibadah syukur pada hari Sabtu 11 Oktober 2025. Catat ya, dimulai jam 9 pagi di Aula John Calvin Hall GRII Kemayoran. Dengan tema berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mari kita bersama-sama menghadiri ibadah syukur ini di dalam kasih sukacita Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.